apapun yang ada di sini masih semuanya lulusan arsitektur itu kalau sudah bisa berkarya tetap bisa berkarya. Jadi kesimpulannya itu sih sebenarnya. Tetapi namanya sebagai penanggung jawab di PBG itu yang belum bisa. Itu aja sih bedanya. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks, dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan mewawancarai Pak Hatta Mustafa sebagai Sekretaris IAI dari Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Hatta. Selamat sore Mbak Diza dan rekan-rekan semua. Sore Pak Hatta. Sebelum saya mulai untuk diskusinya wawancara dengan Pak Hatta, izinkan saya untuk membacakan sedikit biografi Pak Hatta ya Pak. Beliau sebagai profesi dan pekerjaannya, beliau sebagai sekretaris di IAI Kalimantan Timur untuk periode 2021-2024. Kemudian beliau juga sebagai dosen Politeknik Negeri Samarinda. Lalu juga sebagai tim profesi ahli Dinas PUPR Kota Samarinda. Ya Pak, benar ya Pak? Ya, benar. Wah. Oke, dan boleh kita masuk aja nih Pak. Boleh dijelasin dulu nggak Pak mengenai seberapa pentingnya sih SKA dan STRA ini dalam peluang arsitek profesional untuk mendapatkan pekerjaannya, maksudnya proyeknya di PBG ataupun IMB Pak. Silakan. Iya, makasih Mbak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua rekan-rekan yang hadir, Mbak Riza, Mas Bayu, tim Katalog Pro, ada Mas juga tadi, kemudian ada Pak Ketua Wayula Bandung. Mengenai peran arsitek setelah memiliki SKA atau STRA itu tentunya sangat penting ya untuk saat ini, karena dalam hal PBG sendiri itu kita sebagai arsitek profesional itu sangat dibantu untuk bisa berkarya gitu. Beda dengan sebelum-sebelumnya yang masih dalam kasusnya IMB ya, itu masih belum terlalu diatur secara detail. Kalau sekarang sudah sangat diatur secara detail bahwa yang terlibat di sana harus arsitek yang bersertifikat, seperti itu Mbak Liza. Jadi kesimpulannya, kalau kita belum bisa bersertifikat, maka kita belum bisa terlibat di PBG secara langsung gitu. Tapi kalau sudah bersertifikat, kita bisa terlibat baik sebagai pendamping pemohon maupun sebagai tim profesi ahlinya seperti yang Mbak Liza sampaikan tadi. Saya jadi mau ada juga kasih tanya-tanya ya Pak ya. Iya. Kayaknya saya akan tanyanya nggak langsung ke PBG atau IMB ini nih Pak gitu. Saya pengen tanya mengenai arsitektur di Kalimantan Timur dulu khususnya gitu. Nah, untuk sejauh ini sebetulnya dari IAI Kalimantan Timur gitu dan teman-teman Kalimantan Timur sendiri sebetulnya sejauh apa sih Pak geliatnya Pak arsitektur di Kalimantan Timur sendiri Pak? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi kalau saya boleh cerita tentang arsitektur di Kalimantan Timur ya, semakin kesini memang semakin kelihatan lah coraknya ya, corak gaya-gaya bangunan. Beda dengan 10 tahun yang lalu, bangunan-bangunan di arsitektur Kaltim belum banyak yang istilahnya kalau kita lihat itu kita punya sense ya, lihat sebuah bangunan itu kita merasa oh ini ada arsiteknya nih gitu. Nah, semakin kesini itu semakin banyak sense seperti itu kita temui di Kaltim, khususnya di kota-kota besar terutama seperti di Balikpapan dan juga Samarinda. Nah, kalau untuk sebelum-sebelumnya kan kita melihat ya bangunannya begitu-begitu aja seperti itu. Kalau sekarang sudah mulai ketahuan tuh, oh ini pakai gaya minimalis, oh ini mulai pakai gaya klasik, oh di sini tradisionalnya kental nih bangunan yang ini. Bahkan bangunan pemerintah pun Mas Bayu sudah beberapa punya pesan seperti itu. Artinya pemerintah kota sendiri sudah mulai melek lah ya terhadap gaya desain dari dunia arsitektur ini bisa diterapkan di bangunan pemerintah gitu Mas Bayu. Iya, berarti nggak hanya pemerintah ya Pak, maksudnya dari sisi mungkin warga-warganya atau penduduk dari Kaltimnya pun udah cukup melek
bahwa arsitektur ini profesi yang diperhitungkan gitu apabila mereka mempunyai sebuah pekerjaan atau proyek pembangunan, mau itu rumah tinggal ataupun gedung-gedung perkantoran ataupun hal-hal proyek pembangunan yang lain gitu ya Pak. Iya benar sekali Mas Bayu. Jadi masyarakat sendiri pun sudah mulai mengerti bahwa peran arsitek itu sendiri penting dalam mewujudkan bangunan yang bisa menjadikan bangunan itu nyaman dan enak dilihat juga Mas Bayu. Tidak hanya pemerintah saja, tapi terus terang peran pemerintah juga mendukung itu untuk mewujudkan bangunan mereka sendiri dalam melibatkan arsitek di dalam perancangan. Nah, baru saya mau masuk ke PBG sama IMB ini Pak. Nah, ini kan karena tadi sudah mulai sudah cukup dipahami profesi arsitek di Kalimantan gitu. Nah, ini kan untuk pengajuan PBG atau IMB ini kan itu juga berhubungan juga dengan Pemda atau Pemkot gitu ya Pak. Nah, itu sejauh apa Pak akhirnya IAI Kalimantan Timur itu kolaborasikan gitu ya untuk khususnya membahas mengenai PBG atau IMB di Kalimantan Timur sendiri Pak? Ya, sepengetahuan saya di Kalimantan Timur itu PBG atau dulunya IMB itu ditangani oleh TABG ya Mas Bayu ya. TABG itu tim ahli bangunan gedung, sekarang namanya sudah berubah jadi TPA atau tim profesi ahli. Jadi ketika zamannya TABG itu dimulai dari Kota Balikpapan dulu menerapkan. Samarinda belum nih, Samarinda setahu saya 2020 baru mulai jalan TABG-nya. Kebetulan saya ikut juga di waktu itu. Balikpapan lebih dahulu. Nah itu sudah melibatkan arsitek profesional ada di sana yang ber-SKA ketika itu, masih konteksnya SKA ya. Kemudian 2021 itu mulai kita pakai SCRA dan namanya berubah menjadi tim profesi ahli atau TPA. Saya belum tidak terlalu paham apa perjalanan perubahan nama TABG jadi TPA ya, tapi yang jelas profesinya sama, kan tetapi dengan adanya PBG ini yang menyebabkan dia berubah nama menjadi TPA tadi gitu Mas Bayu. Oke. Berarti ya bisa dibilang berarti ya karena sudah pada melek gitu ya akhirnya IAI Kalimantan Timur itu cukup diikutsertakan untuk proses-proses regulasi di sana ya berarti. Ya, baik di Kota Balikpapan dan juga Kota Samarinda yang dilibatkan ada anggota IAI Kalimantan Timur di sana. Memang untuk tim tadi, tim profesi dan TABG tadi itu juga melibatkan selain unsur dari IAI, tapi juga unsur dari akademisi dari kampus. Karena mereka juga sebagai istilahnya mediator yang bisa dibilang lebih fair lah, bisa dibilang kalau mungkin kenapa ada unsur dari akademisi di sana Mas Bayu. Nah, IAI Kaltim sendiri sudah melibatkan personilnya sejak tahun 2020, seingat saya ya 2020. Rekan-rekan semua, saya akan memulai materi saya. Tujuan saya membuat materi ini agar supaya pertanyaannya ada bahan dulu gitu ya. Kalau nggak ada materinya nanti pertanyaannya kemana-mana gitu. Baik, tema kita pada hari ini adalah peluang arsitek profesional dalam proses PBG atau persetujuan bangunan gedung. Kalau dulu namanya IMB yang kita kenal. Kemudian tema yang kedua adalah menyampaikan program kerja IAI Kalimantan Timur 2022 supaya rekan-rekan semua tahu kegiatan IAI Kaltim selama tahun 2022 dan juga mungkin kalau di sini hadir vendor-vendor itu mungkin bisa ikut serta di kegiatan kami ya akan melihat kegiatan kami mendatang apa supaya bisa join silakan. Sedikit profil saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ziza bahwa dalam hal ini saya lebih cenderung menyampaikan tentang poin bahwa saya ada di tim profesi ahli Dinas PUPR Kota Samarinda terkait PBG. Kemudian saya adalah sekretaris Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur. Ketuanya itu sudah ada Pak Ulila Bandung di Zoom ini juga. Kemudian pendidikan saya S1-2 saya dari Universitas Gadjah Mada. Nah, terkait PBG sendiri, jadi peluang kita itu arsitek profesional ada dua. Yang pertama sebagai pendamping pemohon PBG. Jadi kalau ada nih misalnya
seorang bapak A gitu mau mengajukan PBG, anggaplah ruko gitu ya. Nah, dia butuh arsitek gitu. Kita bisa menjadi pendamping si bapak tadi untuk menggambarkan, membuat konsepnya dan lain-lain. Kemudian yang kedua bisa sebagai tim profesi ahli atau TPA. Nah, ini adalah orang yang menyidang. Sebaliknya ya, kita sebagai yang akan menyidang atau mengecek dokumen-dokumen yang diajukan oleh si pemohon. Kurang lebih begitu sederhananya. Jadi yang satu membuat, yang satu adalah mengoreksi. Gitu. Kemudian terkait materi kedua yang nanti akan saya bahas di sini adalah program kerja YAI Kaltim 2022. Tapi sebelum itu akan saya sampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lalui sejak terbentuknya pelantikan waktu itu Oktober 2021. Jadi kami YAI Kaltim ini baru berjalan kurang lebih 10 bulan. Belum ya, 9 bulan masih. Nah, nanti akan kita lihat kegiatannya apa saja. Kemudian program kerja yang masih ada di tahun 2022 ini. Kita mulai dulu sedikit pembahasan saya di PBG. Nah, jadi PBG itu kalau definisinya menurut Undang-Undang Cipta Kerja ini, perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung. Jadi bangunan gedung, bukan bangunan bukan gedung itu kayak tubuh, itu bukan ya. Tapi bangunan gedung yang ada aktivitas di dalamnya. Untuk membangun baru, jadi kalau mau bangun baru lahan kosong, itu pakai PBG. Mengubah, jadi misalnya dia awalnya ruko berubah menjadi kantor misalnya, itu PBG juga. Menambah, mengurangi, yang awalnya luasnya misalnya 100 meter persegi menjadi 200 meter persegi, itu juga di PBG kan. Jadi tidak boleh asal-asal tambah sendiri ya, mentang-mentang masih ada lahan kosong di belakang kemudian panggil tukang tolong bikinkan kamar ya. Itu nggak boleh. Nah, kemudian atau merawat bangunan gedung sesuai dengan cat teknis bangunan gedung. Ini lebih detailnya di PP nomor 16 tahun 2021, dibahas full tentang PBG itu sendiri. Pak Hatta, saya jadi ada pertanyaan sedikit Pak. Itu ya, walaupun bukan area hijau Pak, jadi misalnya masih area lahannya yang punya lahan gitu ya, masih area apa ya, pembangunan rumah atau komersil, itu tetap mesti ada dilaporkan atau dimintakan izinnya juga ya Pak ya? Ya betul, dan itu sebelum dibangun Mas Bayu. Jadi bukan lagi proses bangun terus mengajukan malah berbahaya. Jadi sebelum sudah ada rencana nih, nah panggil arsitek, ajukan PBG-nya untuk menambah. Memang selama ini yang kami dapati adalah bangunan baru semua ya, belum kelihatan nih yang mengubah itu belum kelihatan karena ini barang baru untuk kita semua sebenarnya ya. Tapi di PP-nya itu mengatur, undang-undangnya mengatur ketentuan seperti itu Mas Bayu. Oke, wah ini perlu di ini ya, perlu diketahui khususnya. Jangka panjang sih ini Mas Bayu ya, apanya ya aturannya ya. Baik, coba saya lanjut Mas Bayu ya. Ini kira-kira suasana kalau sebelah kanan itu adalah pada saya itu adalah tim yang menyidang, tim TPA-nya, kemudian sebelah kiri itu adalah yang di tim pemohon gitu ya, tim pemohon. Jadi di sana mereka akan presentasi dari sisi arsitektur, dari sisi struktur, dari sisi mekanikal elektrikal, kemudian kita akan mengoreksinya. Nah, mengoreksinya ini bukan mengoreksi berdasarkan subjektif, misalnya, oh saya nggak suka tentang gaya desainnya ini, nggak boleh begitu. Semuanya didasarkan pada acuan undang-undang. Contohnya nih, kaitannya sama GSB misalnya, garis sempadan bangunan. Jadi kalau misalnya bangunannya tadi, tokonya tadi, ataupun kantornya tadi yang mau direncanakan itu terlalu maju ke dekat jalan, maka kita harus mengoreksinya seperti itu. Itu contoh aturan yang diterapkan. Bisa jadi yang kedua misalnya tentang ruang terbuka hijau. Itu kalau bangunan privat itu minimal 10% aturannya, sehingga kita minta gambarnya 10% ruang terbuka hijau tadi yang mana gitu. Kita harus dilihatkan dan hitungannya mana. Kalau belum sampai 10%, dia harus merevisi sampai 10% tersedia ruang terbuka hijau. Kira-kira itu yang dibahas di sana Mas Bayu. Jadi bukan pembahasan subjektif gitu ya, tapi lebih ke arah yang sesuai dengan peraturan. Oh berarti undangan ya, menarik ya. langsung kebayang. Ya silakan saya gimana. Langsung saya kepikiran tadi berarti undang-undang ini tuh berlaku tidak hanya untuk bangunan komersil ya Pak. Maksudnya perkantoran, ruko atau bangunan-bangunan komersil
termasuk juga ini adalah bangunan rumah tinggal juga berarti ya Pak ya? Ya, betul. Ya tadi pertimbangannya apakah ini melewati area fasumnya gitu atau ada area hijaunya gitu. Ya, kalau yang di PP nomor 16 tahun 2021 itu cukup jelas di sana disebutkan bangunan apa saja yang terhitung masuk dalam PBG. Yang sepengetahuan saya, yang saya ingat ya, Mas Bayu, yang saya ingat, saya nggak terlalu hafal sih di situ. Kalau rumah tinggal satu lantai itu tidak lewat sidang ini, tetapi hanya tim pengkaji teknis saja dari PU yang akan mengecek. Jadi nggak di sidang tuh, cuma cek-cek aja tuh kalau rumah tinggal satu lantai. Tapi kalau sudah bangunan fungsi umum atau rumah tinggal yang lebih dari satu lantai itu harus melalui TPA tadi. Jadi yang pernah saya alami itu kasusnya seperti rumah sakit, kemudian ruko, kemudian perumahan MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau ada developer mau bangun perumahan banyak nih, walaupun satu lantai, tapi karena banyak maka dia lewat sidang juga. Kemudian kafe-kafe gitu ya, walaupun satu lantai, misalnya bangun kafe, bangun distro, baju gitu ya. Nah itu juga lewat sidang PBG ini, Mas Bayu. Berarti bukan terlihat dari berapa luas area tanahnya ya Pak? Maksudnya kan sekarang lebih karena kepentingannya, betul. Jadi walaupun cuma ukurannya 50 meter persegi, 60, 70 gitu ya. Tadi sampai kafe-kafe, coffee shop kecil aja saya yakin kan banyak tuh penjamur di Kaltim kan. Itu harus dilaporkan berarti Pak ya? Iya, jadi sederhananya gini Mas Owi, dia sudah punya sistem di websitenya SIMBG itu. Jadi ketika kita input kita mau bangunan apa, surat tanahnya mana, luasnya berapa, kepentingannya, jenis bangunannya apa, nanti akan terdirect sendiri, akan terpilah sendiri apa dokumen yang harus dia masukkan dan apakah dia melalui sidang atau tidak akan istilahnya ada jalannya sendiri gitu Mas Bayu. Jadi berdasarkan item-item yang diinput oleh si pemohon tadi akan bermuara pada hasilnya nanti seperti apa prosesnya. Dan tadi yang saya mau tanyakan Pak Hatta kan tadi sempat disinggung kalau untuk bangunan privat sendiri itu ketentuan ruang terbuka hijaunya 10%. Berarti sudah ada nilai-nilai yang ditentukan untuk jenis-jenis bangunan tertentu juga gitu ya Pak ya? Iya, jadi pembahasan yang terkait ketentuan yang wajib tadi itu harus dipenuhi dulu Mbak Liza. Jadi itu kan yang wajib-wajib gitu ya. RTH 10%, GSB nggak boleh kena, garis sempadan pagar nggak boleh kena juga. Kemudian jarak bebas kiri kanan bangunan, belakang itu juga dipatuhi. Jadi bangunan itu nggak boleh tuh nempel semua, kiri nempel, kanan nempel gitu kan. Kebakaran satu, kebakaran semua, roboh satu, roboh semua. Nah, begitu itu aturan-aturan. Termasuk kalau sekarang kalau saya lebih cenderung menghitung tentang debit air hujan yang turun ke tapaknya tadi. Karena kota Samarinda ini kotanya relatif rawan banjir. Jadi nggak boleh lagi tuh sekarang bangunan airnya langsung ke parit di depan rumah. Jadi harus ditampung dulu gitu. Itu beberapa hal-hal yang penting sebelum baru masuk ke yang ranah-ranah arsitektur, misalnya kayak tata ruang pola sirkulasi udara di dalam gitu. Kita sebenarnya membantu pemohon supaya dia nanti nggak kena masalah gitu loh. Ya, wah ini malah jadi solusi ya sebetulnya bagi. Ya sebenarnya solusi yang selalu betul, bukan kita menghalangi mereka, tetapi kita memberi pengetahuan bahwa nanti kalau pemerintah melebarkan jalan jangan sampai kena gitu kan. Kemudian kalau semua bangunan sekarang mulai menerapkan antisipasi terhadap banjir, ya itu kan membantu mereka juga dan membantu kota juga. Betul, karena itu kan banyak tuh ya Pak kasus-kasus yang ternyata ini lahan hijau atau area fasum pemerintah gitu kan. Tiba-tiba rumah atau bagian gedung usahanya tuh melewati. Akhirnya pada saat pelebaran jalan baru deh ribut-ribut. Nah, kalau dari sekarang itu kan lebih enak. Ganti rugi gitu kan. Nah, jadi kita membantu pemerintah dan juga membantu si pemohon juga sih. Walaupun kan konteks mereka ya kan lahan saya gitu kan. Nah itu. Iya. Nah itu. Oke. Ya saya izin lanjut ya Mas Bayu ya. Silakan Pak. Nah ini jadi kalau kita menjadi arsitek pendamping pemohon tadi kan tadi satu menjadi pendamping, satunya menjadi TPA gitu ya. Syaratnya sama, harus punya SKA atau STRA. Kalau di aturan yang saya baca di PP nomor 16 tahun 2021 syaratnya hanya SKA atau STRA, tidak sampai ke lisensi.
Tapi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu menyebutkan harus berlisensi. Sayangnya lisensi arsitek ini di Indonesia masih minim, masih hanya beberapa provinsi yang sudah berhasil menerbitkan aturan tentang lisensi arsitek, begitu Mas Ali. Nah ini kalau untuk menjadi pemohon dan menjadi TTA, ini ada 2 poin yang sama ya dia. Jadi sama-sama harus mengetahui aturan hukum pembangunan di daerah setempat. Jadi sama-sama harus paham itu. Kemudian menjadi pemohon harus membuat dokumen arsitektur. Nanti akan saya tampilkan dokumennya apa saja. Kemudian harus hadir dalam persidangan. Kemudian memenuhi permintaan dokumen yang diminta oleh TPA. Jadi kalau TPA-nya minta gambar ini kurang, dan juga perhitungan yang ini kurang, gitu, atau ada yang harus direvisi, harus dipenuhi. Nah kalau untuk menjadi TPA, dia yang paling bawah ini ada item memberikan catatan persidangan dan rekomendasi jika telah memenuhi persyaratan. Jadi kalau masih ada koreksi, dia diberikan catatan, akan tapi kalau sudah layak gitu ya, diberikan rekomendasi untuk bisa terbit PBG-nya. Kemudian saya lanjut, ya ini ngomongin tadi ya, poin pertama syaratnya adalah SKA dan STRA. Nah ini adalah satu contoh. Sebelah kiri itu adalah STRA, surat tanda registrasi arsitek. Sebelah kanan itu adalah SKA, sertifikat keahlian. Dua-duanya ini kalau dalam PBG sejauh yang saya tahu itu masih berhak atau masih bisa digunakan. Tidak ada harus SKA, tidak ada harus STRA. Kemudian surat edaran dari Menteri PU juga menyebutkan bahwa STRA ini selevel sama SKA atau sama lah dengan SKA. Kemudian, nah ini tadi data yang harus diinput oleh pemohon. Jadi kalau pemohon misalnya Pak si A gitu ya, mau membuat ruko, kemudian dia butuh arsitek, ini yang saya kotakin merah ya. Kemudian dia butuh struktur atau ahli sipil gitu ya. Kemudian data MEP atau ahli mechanical, electrical, plumbing. Nah, jadi dari 3 ini yang kita urus yang bagian arsitektur saja. Saya juga download sih yang arsitektur sama MEP-nya, tapi kita bahas yang arsitektur saja. Jadi di sana bisa dilihat bahwa ada 4 dokumen yang harus disiapkan. Jadi misalnya nih ada misalnya teman kami di IAI arsitek profesional mau membantu si Pak A tadi untuk membuatkan PBG, maka dia harus membuatkan konsepnya. Jadi misalnya konsep gayanya bagaimana, kemudian mataharinya bagaimana, konsep udaranya bagaimana, itu diceritakan di situ. Kemudian yang kedua gambar kerjanya, gambar kerjanya, gitu ya, ada gambar rencana denahnya, potongan, tampak dan lain-lain. Kemudian yang poin ketiga itu adalah gambar rencana tata ruang dalam sama tata ruang luar. Kalau tata ruang dalam itu artinya layout ruangnya, kemudian tata ruang luar itu artinya adalah lahan di luar bangunan tadi dan juga sekitarnya. Kemudian yang terakhir spesifikasi teknis. Nah ini baru yang kaitannya sama katalog pro kayaknya ini ya. Jadi masukkanlah spesifikasi termasuk material yang kira-kira sangat dibutuhkan untuk proyek tadi. Nah, jadi itu 4 item yang wajib di-upload. Jadi kalau kita mau terlibat di PBG, kita harus upload 4 dokumen tadi. Kemudian, nah dari sisi ya maaf sebelum saya potong sedikit mengenai yang registrasi formulirnya ini. Berarti untuk formulirnya ini sendiri bisa di-download oleh teman-teman dan bisa diakses oleh teman-teman juga ya Pak? Berarti maksudnya teman-teman ada link khusus yang bisa diakses oleh teman-teman arsitek gitu? Teman-teman ini teman-teman TPA yang bisa mengakses TPA. ini. Ya. Teman-teman TPA aja. Ya. Jadi kalau sebagai pemohon kita hanya bisa mengupload, kemudian tampilan ini adalah tampilan dari TPA. Jadi gitu. TPA bisa melihat semua dokumennya sebelum sidang. Jadi sudah belajar dulu nih Mbak Ziza, Mas Bayu. Misalnya besok sidang nih, saya sudah download semua, saya sudah pelajari semua, pertanyaannya apa nanti mau saya sampaikan besok gitu. Iya. Berarti nggak sembarang orang bisa mengakses ini ya Pak ya, hanya teman-teman dari TPA aja. Jadi ketika arsitek ini mengajukan, mereka mengajukan ke teman-teman TPA, baru bisa mengakses ini gitu ya Pak? Ya, yang mengatur ini masuk ke akun TPA itu adalah Dinas PUPR setempat. Jadi ada panitianya yang akan menugaskan TPA siapa nih yang akan menyidang nanti gitu ya. Nah Pak, saya jadi ada pertanyaan juga nih Pak. Mungkin
teman-teman di sini masih ada yang belum ber-STRA gitu ya Pak ya, atau punya apa namanya license lah gitu. Nah, tapi ternyata si pemilik lahan atau building owner ini sudah punya arsitek sendiri Pak, gitu. Jadi arsiteknya si building owner ini belum ber-STRA gitu. Nah, akhirnya masih bisa nggak sih Pak berkolaborasi dengan mungkin teman-teman arsitek Kaltim gitu ya, yang ber-STRA gitu Pak? Ya, bisa Mas Bayu, sangat bisa. Tapi yang tertera di sini, yang hadir sidang itu yang ber-STRA, gitu Mas Bayu. Oh, jadi pendampingnya, jadi istilahnya si desainer, si building owner ini hanya pendampingnya si owner aja gitu ya Pak ya, bukan? Ya, jadi kalau saya itu pernah ditawarin seperti itu untuk menyiapkan dokumen ini ya. Jadi waktu itu ya sudah lama. Nah, jadi saya sudah ada, mereka sudah punya gambarnya, saya sudah punya gambarnya Pak, sudah digambarkan oleh kenalan arsitek saya gitu ya, tapi belum ber-STRA. Nah, tugas saya adalah mengecek dulu gambarnya tadi, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak, karena yang bertanggung jawab nanti adalah saya gitu. Iya betul kan, pasti yang bertanggung jawab adalah si arsitek yang ber-STRA itu. Ya. Jadi artinya teman-teman di sini yang hadir mungkin di Zoom meeting ini yang saya belum STRA, saya belum ber-SKA, saya bisa apa di PBG ya, tetap bisa, tetapi sebagai tenaga pendukung di balik si arsitek tadi. Tetap diverifikasi, tetap dicek gambarnya, karena yang bertanggung jawab adalah arsitek yang bersertifikat tadi. Nggak boleh hanya dipinjam SKA-nya ke STRA-nya, nggak boleh, karena harus hadir di sana di sidang. Makanya tadi di sini ada ketentuannya hadir dalam persidangan. Jadi kalau cuma pinjam-pinjam sertifikatnya aja, nah itu bermasalah di sini nanti. Nah berarti teman-teman yang hadir sini mesti harus baik-baikin Pak Hatta nih, atau enggak gabung sama IAI Kalimantan ya Pak, untuk bisa mendapatkan STRA-nya ya Pak. Oke. Iya. Baik, silakan Pak Hatta dilanjutkan. Lanjut sedikit lagi. Nah itu tadi dari sisi pemohon ya Mas Bayu, Mbak Ziza ya. Nah kalau sekarang dari sisi TPA-nya sendiri, tim profesi ahli, siapa sih itu? Itu bisa terdiri dari dua unsur, yang pertama dari perguruan tinggi, yang kedua dari profesi. Jadi bisa dari dia mengambil dari IAI Kaltim, bisa jadi mengambil dari kampus-kampus yang ada di Kalimantan Timur. Nah, jadi ada dua itu, si PUPR-nya boleh ngambil. Nah, data-data TPA ini semua harus dari pusat, jadi semuanya harus didaftarkan. Seperti kami IAI Kaltim kemarin memasukkan ke pusat, ke SIMBG pusat, itu ada 15 anggota kami yang kami masukkan ke sana, nama-namanya. Kemudian tergantung dinas PU masing-masing kota, apakah dinas PU Balikpapan, apakah dinas PU Samarinda, atau dinas PU Berau, dinas PU Kutai Kartanegara misalnya. Ketika mereka menyelenggarakan PBG, mereka akan mencari nama-nama yang ada di sana. Nah, usahakan yang ada di daerah tersebut gitu ya, supaya bisa hadir di persidangan. Nah, jadi IAI Kaltim sudah mengirimkan nama-nama yang sesuai per-STRA tadi. Tetapi dari IAI sendiri, dari IAI Nasional mensyaratkan harus pengalamannya minimal 15 tahun baru bisa menjadi TPA. Kalau dari IAI Nasional menyarankan seperti itu, sehingga kami hanya bisa mengirimkan 15 orang saja ketika Januari 2022 lalu. Nah, kemudian TPA ini ada 12 kompetensi, jadi ada arsitektur, ada struktur, ada mekanikal, dan lain-lain. Nah, kita ini hanya satu dari 12 kompetensi tadi. Walaupun kompetensi utamanya itu ada 3. Si arsitektur, struktur, sama mekanikal elektrikal. Kemudian saya lanjut ke bahasan kedua ya, biar cepat ya, tentang IAI Kaltim sendiri. Nah, ini adalah foto Pak Ketua kita yang ketika itu bervisi menjadi satu-satunya organisasi profesi arsitek di Kaltim yang modern, profesional, mandiri, terbuka, dan membawa khazanah arsitektur tradisional Kaltim ke penjuru dunia. Ini visinya jauh ke depan gitu ya. Canggih ini visinya nih. Ya, itu tunjuknya itu jauh ke depan itu Mas Bayu. Nah, ini ada misinya, nanti kalau Pak Ketua mau menyampaikan misinya, saya buka lagi slide-nya. Nah, ini tadi menyinggung, di Kaltim itu ada wilayahnya berapa sih? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya satu, wilayahnya wilayah Balikpapan saja. Tapi di struktur organisasi ini sendiri bisa dilihat di bagian paling bawah, itu ada sebelah kiri ya, Koordinator Sekretariat Kabupaten Pasir. Jadi kami sudah punya orang yang
mengelola anggota-anggota ataupun kepentingan-kepentingan yang berkaitan sama arsitek di Pasir. Kemudian koordinator sekretariat Kabupaten Bontang ada Mas Edi, tadi di Pasir ada Mbak Elda. Kemudian di Kabupaten Kutai Timur ada Mas Akbar Alif, kemudian di Kabupaten Berau ada Mas Andri Restiandi, kemudian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahulu itu ada Mas Nanda, kemudian koordinator sekretariat Kutai Timur atau Kutim itu di Mas Akbar Alif lagi, kemudian wilayah Balikpapan dan Penajam itu adalah ketua IAI wilayah Balikpapan yang sekarang Mas Ardiansa. Nah itu semua kita coba rangkum di sini supaya bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh tadi dari ibu kota Samarinda. Nah ini program kerja, ya Mas. Maaf. Berarti kalau untuk IAI Kalimantan Timur sendiri itu berarti bukan dibagi per wilayah, berarti ada koordinator-koordinatornya sendiri di masing-masing wilayah itu ya Pak? Ya betul. Jadi kalau di IAI nasional itu yang di directnya adalah IAI provinsi saja satu. Jadi di Kaltim cuma ada satu. Demikian juga di Jawa Barat itu juga ada satu, Mbak Ziza. Directnya itu semua kebijakan itu ke IAI provinsi. Sementara di bawahnya tadi IAI wilayah itu perannya adalah untuk mengordinir anggota sebenarnya, lebih ke arah mengordinir anggota. Pak, saya jadi mau ini nih Pak, mau tanya ini mengenai yang wilayah paling kanan dan paling kiri bawah itu Pak ya. Kan kita mungkin lagi cukup hype gitu, Kaltim akan jadi ibu kota baru kita. Ini saya nggak akan jauh ke sana sih Pak. Cuman saya penasaran aja, ini Penajam Pasir di sini ada Pasir dan Penajam, berarti itu beda wilayah Pak. Apakah Penajam Pasir itu beda sendiri sebetulnya? Beda kabupaten itu Mas Bayu. Ya, Kabupaten Pasir sendiri, kemudian Penajam Pasir Utara. Lengkapnya gitu ya, itu nggak lengkap di situ ya. Penajam Pasir Utara atau PPU. Jadi ada pasirnya juga, tetapi itu beda dengan itu ya Pak. Pasir. Iya. Oke, baik. Akan Pak Hatta. Iya. Baik, ini ada program kami dari bulan Januari sampai Desember. Program ini sebagian ada beberapa yang agak geser-geser, tetapi kami upayakan itu bisa jalan. Biar cepat saya tampilkan saja kegiatan yang sudah kami lalui sejauh ini ya. Pertama ada pelantikan pengurus. Ini kami dulu di tepi Sungai Mahakam ya pelantikannya, Mas Bayu, Mbak Ziza. Ya. Kemudian ada Rakernas atau Munas IAI di Bali. Kemudian kami juga sudah kerjasama dengan Pertubuhan Arsitek Malaysia. PAM itu Pertubuhan Arsitek Malaysia. Kalau kita asosiasi IAI dengan Arsitek Indonesia. Ini IAI-nya di Sarawak gitu. Namanya. Berarti saya jadi punya bayangan berarti mungkin arsitek dari Sarawak atau arsitek dari Kalimantan Timur pun kemungkinan bisa berpraktek atau dapat klien dari masing-masing negara nggak sih Pak sebetulnya Pak? Saya nggak bisa menjawab kalau dia antar negara ya Mas Bayu ya, tapi sepengetahuan saya arsitek asing yang mau berpraktik di Indonesia itu harus menggandeng arsitek lokalnya. Iya. Tapi ini kami coba berkolaborasi. Intinya kalau sudah di kolaborasi ini kami lebih ke arah sharing aja sih, kemudian nanti kalau ada saling sharing ketika ketemu di suatu agenda, misalnya apakah itu pameran dan lain-lain, itu bisa kolaborasi. Ini baru kolaborasi awal, jadi itu ya nama-namanya kita lihat susah dieja semua ya dari Sarawak ini ya. Ini satu pulau ini sebenarnya Mas Bayu. Iya betul. Ya. Kemudian ini JAI kita dengan jaringan arsitektur ini lebih ke arah arsitektur lokal ya. Jadi bagaimana menseriusi arsitektur lokalitas Kaltim, nah kira-kira gitu Mas Bayu. Ini di IAI nasional ada bidangnya sendiri. Kemudian membentuk JAI itu siapa Mas? Pak maaf saya jadi Pak Cahyo. JAI itu kepanjangan apa ya Pak? Jaringan Arsitektur apa ya AI-nya ya? Saya lupa. Oke, mungkin ada yang bantu di sini teman-teman. Iya, boleh kalau ada yang bantu ya saya lupa. Boleh dibantu dijawab gitu. Oh, berarti JAI ini adalah seperti komunitas gitu Pak? Atau bukan, ini adalah badan di arsitektur di arsitek IAI nasional. Oke. Jadi salah satu badan di IAI nasional tentang ini gitu. Dan kami juga punya badan tentang itu, badan 5 itu ada Mas Banu yang mengelola kegiatan itu.
Wah, menarik. Ini bisa lebih dalam berarti ya Pak, membahas mengenai arsitektur Kaltimnya, khususnya yang mengenai tradisional juga kan tadi Pak, apa namanya? Ya betul, jadi kegiatannya itu ada yang mengkurasi jadi buku, kemudian juga membahas tentang teknik gaya arsitekturnya, ya jadi lebih kalau melestarikannya bagaimana kira-kira gitu loh Mas Bayu. Wah, supaya tidak hilang. Divisi yang menarik tuh Pak. Iya, ini harus orang-orang khusus yang ada di sini. Emang nggak semuanya tertarik ke yang heritage gini ya. Dan ini dibantu jawab oleh Pak Wirawan Ivan, Jaringan Arsip Arsitektur Indonesia. Terima kasih Pak Wirawan. Terima kasih Pak Wirawan. Jaringan Arsip Arsitektur Indonesia, Arsip ya. Baik, lanjut ya. Terima kasih tadi jawabannya. Kemudian kita ada sama-sama dengan IAI Maluku Utara itu PPR itu pendidikan profesi arsitektur. Mereka mau coba bangun di IAI Maluku Utara, di daerah Maluku Utara ya, ada kampus di sana yang mau bikin PPR. Karena di Kalimantan sendiri belum ada PPR, syaratnya cukup berat, harus akreditasi A kampusnya dan prodinya. Jadi itu syarat yang berat yang mengapa baru ada di UGM, kemudian di ITB, kemudian di mana lagi ya yang ada sudah ada ya, Pak, UI, betul, UI Jogja. Betul. Karena ada Pak Uut di situ. Saya kenal. Kalau benar ini ya. Ada Pak Uut di situ. Nah, kemudian kita sudah melakukan kode etik sama PKA bulan November kemarin, kemudian webinar supaya mendorong kalau ada yang mau S3 arsitek ya. Nah, ini sharing mendapatkan S3 arsitek. Kemudian ada webinar tentang IKN juga nih, ya, kegiatan nomor 9, ini kegiatannya ada banyak sekali. Kemudian ada MOU dengan Yayasan Insan Nurani terkait kita ada pembangunan perancangan e-learning center di Kaltim. Kemudian audiensi ke Bina Konstruksi, ke UPR Kaltim. Harapannya nanti arsitek-arsitek yang ada di Kaltim ini mendapatkan pelatihan sertifikasi ya, oleh mereka, jadi mereka yang bantu nanti gitu. Kemudian kita pameran karya kita Samarinda Festival. Ini sebelah kiri ini Pak Ketua sama Wali Kota Samarinda, Pak Andi Harun. Jadi kita menampilkan 48 karya arsitek di Kaltim, kita pamerkan di Kota Samarinda. Selama 3 hari, kalau nggak salah 3 hari. Berarti festival ini yang peprakarsanya adalah Pemkot ya Pak ya? Betul, Pemkot. Jadi ada booth terpilih dan salah satunya IAI. Hanya 12 booth yang tersedia di sana dan IAI Kaltim ada di dalam situ untuk memajang karyanya. Tentunya ada sponsor masuk situ. Nah itu Pak, mau sekalian tanya Pak. Biasanya kalau mitra-mitra mau seperti ini ada festival gitu ya di Kalimantan Timur, mau itu dari IAI pemrakarsanya atau dari Pemkot, itu bisa berkolaborasi nggak sih Pak? Bisa. Kami ada badan yang berkolaborasi, nanti ada Mas Felix itu. Ada kali Mas Felix di sini ya. Nah, itu kayaknya Mas Felix boleh kasih nomornya. Mungkin di sini banyak vendor gitu ya yang bertanya-tanya. Ya, kalau mau collab sama IAI Kalimantan Timur gimana nih? Nanti mungkin kita undang Mas Felix ngobrol sedikit ya Pak, boleh Pak? Boleh nanti kayaknya ada tadi ya, saya lihat sekilas tuh. Ya, betul. Kemudian kita lanjut, kami sudah audiensi juga ketemu Wagub, Wakil Gubernur Kaltim, tentang lisensi arsitek. Kami ingin programnya ketua itu tahun 2022 ini kalau bisa terbit si pergubnya, peraturan gubernurnya tentang lisensi arsitek. Ternyata itu tidak segampang yang kita tahu, karena proses di sana juga banyak di Wagub ya. Kemudian kami berencana masih konsep ada magazine, Imax nanti. Nah itu ada sponsor juga di dalam situ gitu ya. Nah, bisa tuh ya disupport ya Pak. Ya. Nah tapi belum, masih konsep ini semuanya. Kita coba nanti kalau memang sudah bisa kami tawarkan ke klien-klien untuk siapa tahu ada yang mau jadi sponsor di situ. Kemudian kegiatan ke-15 kami sudah meresmikan kantor sekretariat IAI Kaltim di Samarinda, ada di Geraha Inkindo. Jadi kami berkantor di gedungnya Inkindo, salah satu ruangan kami. Di sana ada admin kami yang selalu ada di sana di jam kerja. Kemudian buka bersama. Nah ini yang sempat saya ceritakan sama Mbak Ziza sama Mas Bayu, bahwa kami bulan Juni lalu melakukan
webinar offline, bukan webinar ya. Online lah ya. Talk show offline, sekaligus sponsornya cerita di sana. Nah, di sini hadir 95 orang praktisi, tidak ada mahasiswa. Ya, sebenarnya ada lebih 3 orang, ada mahasiswa bocor masuk sana ya. Sebenarnya kami targetnya tidak ada mahasiswa, dan itu cukup puas kami dengan kehadiran 95 orang, tidak ada mahasiswa sama sekali di sana, sehingga memang tepat sasaran untuk para praktisi, baik itu di sisi arsitektur, bisa juga dari sisi interior, kemudian kontraktor gitu ya. Nah, ini yang barusan hadir di kegiatan Indonesia sama Kenari Jaya. Itu pembicaranya ada Pak Faisal sama Pak Ferdian, arsitek dari Kaltim. Kemudian ada Profesor Joseph Priyotomo. Nah, ini yang membahas tentang arsitektur Nusantara ya. Ini menarik kemarin. Kemudian yang ke-19 ada 2 kegiatan tentang IKN Insight. Nah, ini rutin seminggu sekali. Wah, ini menarik nih Pak. Jadi IKN Insight ini ya kita tahu lah secara nasional kata-kata IKN tuh lagi jadi sesuatu yang cukup diperbincangkan gitu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak sampaikan tadi IKN Insight ini adalah satu konten diskusi gitu ya Pak. Ini berlangsung secara berkala gitu Pak. Ya, ini tanggal 20 sama tanggal 27, berarti seminggu sekali itu Mas Bayu. Saya ini buat tantangan berat untuk Mbak Irma yang mengelola ini ya, ada badan 3 kami, Mbak Irma namanya, bagaimana bicara tentang IKN setiap minggu, 1 kali seminggu gitu ya. Wah, berarti kita bisa datang ke sini dong Pak untuk melihat update IKN tuh udah seperti apa aja ya, berjalan di sana gitu. Itu ya Pak kurang lebih ya? Iya, betul. Jadi bicaranya tentang IKN nih seminggu sekali. Narasumbernya beda-beda, tapi pengurus di Kaltim. Menarik. Nah, Pak, tadi sempat ngebahas tentang IKN gitu ya. Ada IKN Insight sendiri, berarti kan ada perkembangan dari IKN itu sendiri gitu. Nah, sudah sampai sejauh mana sih Pak kalau IKN itu sendiri, dan seberapa terlibatnya untuk IAI Kalimantan Timur ini di IKN Pak? Yang memang kita tidak terlalu banyak terlibat secara langsung dari perencanaannya ya, kan, tetapi kita terlibat dalam sayembaranya. Jadi sayembara gedung Istana Wapres itu salah satu tim yang masuk 5 besar, itu ada timnya Pak Ketua sendiri ya. Kemudian ada timnya Pak Faisal juga masuk di sana. Jadi IAI Kaltim secara tidak langsung terlibat, walaupun ini kan belum dibangun ya perencanannya bagaimana dan yang dibangun nanti karya yang mana. Kadang kan sayembara ini kan tidak selalu karya nomor 1 yang dibangun gitu ya. Iya, betul Pak. Tapi kita sudah terlibat di sana. Pak Ketua sendiri menjadi timnya luar biasa Pak Ketua. Kemudian juga ada Pak Faisal dari wakil ketua badan 2 kami. Kemudian yang ke-20, ini adalah kegiatan kita ke-20 dalam 9 bulan kita IAI Kaltim berjalan sejauh ini. Nah, next agenda kami yaitu bulan Agustus ini adalah publikasi di media sosial terkait kerjasama antara Task Force IKN, kota sama provinsi. Jadi nanti kita akan berkoordinasi langsung sama pemangku kepentingan yang berhubungan sama IKN di provinsi Kaltim dan juga di kota, terutama kota Balikpapan kalau yang lebih dekat ya. Nanti akan kita dilaksanakan oleh Badan 3 Mbak Irma. Kemudian juga penataran kode etik dan PKA rencananya juga di bulan Agustus. Kemudian di bulan September nanti akan ada seminar Prodi Arsitektur Kalimantan Timur. Jadi nanti Prodi di Kaltim ini ada 6 dari kampusnya, ada 6 kampus, ada Politeknik Negeri Samarinda, kemudian ada Universitas 17 Agustus, kemudian ada Universitas Mula Warman, kemudian ada Universitas Nahdlatul Ulama, kemudian Institut Teknologi Kalimantan, dan Universitas Balikpapan. Nah, ketua prodinya sendiri akan mengelola ini untuk menjadikan webinar nanti tentang arsitektur Kaltim, tapi yang menyelenggarakan adalah program studi dari kampus tadi. Kemudian di bulan Oktober akan ada publikasi sayembara arsitektur Kota Samarinda, jadi ada badan yang akan mengupayakan ada yang disayembarakan lah gedung-gedung di Kota Samarinda ini supaya nanti lebih hidup kompetisi arsitekturnya gitu. Kemudian rencana di bulan November
kita akan pameran lagi, tapi bukan pengelolanya Pemkot lagi, tapi IAI Kaltim yang akan mengelola. Dan di sana ada IAI Awards atau penghargaan terhadap karya-karya arsitek yang nanti mekanismenya apakah voting ataukah bagaimana ya tentang siapa yang menang dalam IAI Awards tahun 2022 ini. Kemudian terakhir di bulan Desember akan ada kembali melibatkan Prodi Arsitektur di Kaltim, yaitu talkshow sama webinar tentang tugas akhir mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mau lulus itu dipajang karyanya, apakah nanti melalui webinar, apakah talkshow, nanti akan kita upayakan di bulan Desember. Oke, ini pemaparannya berarti sudah semuanya ya Pak Hatta ya? Ya, sudah Mas Bayu. Saya jadi mungkin sebelum kita masuk ke sesi membaca, ini sudah banyak pertanyaan nih Pak Hatta mengenai yang mengenai regulasi tadi, syarat-syarat pembuatan PBG-nya dan yang program-program IAI Kalimantan. Cuman saya penasaran, saya ingin tanya lebih ke personalnya Pak Hatta nih Pak sebetulnya. Nah Pak Hatta kan di sini sebagai praktisi. Terus juga sebagai akademisi juga Pak gitu, dan juga mengurusi asosiasi. Itu bagi waktunya gimana Pak? Dan kita tahu mungkin Kalimantan Timur tuh yang baru tersorot adalah untuk area terlihat yang sudah tampil arsiteknya itu adalah Kalimantan dan Balikpapan gitu. Itu kan area yang harus dijangkau dan cukup jauh ya Pak. Nah kalau dari Pak Hatta sendiri boleh nggak Pak share sedikit Pak pengalamannya gitu, membagi waktunya nih Pak? Jadi saya rutinitas itu di kampus ya, saya di kampus. Kan tetapi karena saya posisinya istilahnya kalau kampus itu fleksibel ya Mas Bayu, fleksibel, sehingga saya bisa ada di IAI Kaltim. Saya diminta bantu oleh Mas Ula ya, Kepala Ketua. Kalau nggak diminta bantuan ya saya nggak ada di situ gitu Mas Bayu. Nah artinya saya bisa mengupayakan sela-sela waktu untuk bisa mengkoordinir ini ya IAI Kaltim. Karena zaman sekarang itu asosiasi, apakah itu semua perkumpulan itu semuanya lebih arah berbasis administratif, sama dokumentasinya harus lengkap. Jadi itu semua yang zaman sekarang mungkin perlu kita sama-sama sikapi. Contohnya arsitek-arsitek yang hadir di sini, artinya kan kita harus update ilmu terus, kita harus mengumpulkan PUM supaya bisa bersertifikat nantinya. Kalau nggak mengumpulkan PUM, nggak update ilmu, kita nggak akan bisa bersertifikat gitu contohnya. Artinya kan kita harus tertib di dalam update ilmu gitu. Ya, kemudian juga update tertib lagi kalau kita mendaftar sebagai mengajukan STRA ya, nanti akan kita harus tertib juga, kita punya dokumen kode etiknya. Jadi nggak ada tuh sertifikat hilang, artinya kita kan nggak tertib administratif gitu. Nah hal-hal seperti itu yang saya upayakan membantu IAI Kaltim ini di sela-sela waktu saya. Makanya saya kadang jam kerja saya itu kalau WA sama Pak Ketua itu jam 2 malam, jam 3 malam. Kalau Pak Ketuanya nggak balas nggak apa-apa, saya daripada saya lupa besoknya gitu kan, jadi saya kirim. Nah kalau di tim profesi ahlinya sendiri, saya biasanya seminggu sekali aja sih Mas Bayu. Kalau lebih dari seminggu sekali, kalau saya sempat ya bisa. Dan TPA itu sendiri bukan artinya, karena kami ada beberapa ya arsitek yang ada di TPA itu. Jadi kalau saya berhalangan, saya bisa menolak Mas Bayu. Jadi bukan berarti saya harus hadir ketika sidang besok, nggak juga, saya bisa menolak, bisa menerima gitu. Nah, berarti yang menarik soalnya gini Pak, mengenai arsitek yang ber-STRA gitu ya. Itu tuh masih ada beberapa anggapan gitu, STRA itu hanya berlaku untuk bagi arsitek-arsitek yang mempunyai proyek pemerintahan. Tapi ternyata dari penjelasan Pak Hatta ini itu sudah terjawab bahwa enggak gitu. Iya, semua proyek itu mau dibangun harus pakai STRA. Iya gitu kan, apalagi ya berarti tadi kan mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini yang hadir belum ber-STRA gitu ya. Nah berarti pilihannya adalah mengajukan ke teman-teman yang sudah ber-STRA, atau ya sudah sekalian bergabung dengan asosiasi di sini IAI Kalimantan Timur gitu, yang
nanti bisa membantu ya Pak. Gimana sih untuk bisa mendapatkan sertifikat SRA itu? Ya akhirnya nanti kedepannya akan lebih mudah gitu untuk pekerjaan sendiri gitu ya Pak ya. Iya betul Mas Bayu. Jadi memang harus istilahnya apapun yang ada di sini masih seperti lulusan arsitektur itu kalau sudah bisa berkarya tetap bisa berkarya. Jadi kesimpulannya itu sih sebenarnya. Tetapi namanya sebagai penanggung jawab PBG itu yang belum bisa. Itu aja sih bedanya. Oke. Baik. Silakan Mbak Bila. Saya jadi yang pengen saya tanyain juga nih Pak. Karena kan berhubung Pak Hatta kan juga ada di akademisi gitu Pak. Dan untuk teman-teman akademisi sendiri, ketika mereka ingin terjun ke arsitek, apakah mereka sudah harus mengantongi sertifikat-sertifikat itu sebelum terjun atau mulai membangun itu gitu? Atau apa yang harus dilakukan teman-teman yang lulusan arsitek ini untuk pertama kalinya Pak? Iya, yang pasti istilahnya kalau kita itu mau bertarung kita harus punya senjata dulu ya, ya. Senjatanya itu adalah laptop. Kalau teman-teman yang baru lulus itu harus punya laptop. Kalau nggak punya laptop, profesinya sedang belok itu. Untungnya arsitektur ini punya profesi yang cukup fleksibel ya, bisa jadi fotografer, gitu ya, nggak perlu punya laptop kan, bisa jadi penulis, dia bisa itu. Nah kalau untuk menjadi arsitek sendiri maka dia harus pelan-pelan mengikuti anak tangganya gitu. Untuk menjadi arsitek itu syarat utamanya adalah harus magang dulu, kemudian nanti harus mengikuti PPR, pendidikan profesi arsitek. Nah sekarang sudah ada jalur sendiri untuk mendapatkan SRA, itu tidak di luar PPR, itu ada jalur sendiri yang itu semuanya berkaitan dengan jam terbang sebenarnya Mbak Iza. Jadi kalau saya nggak hafal berapa tahun, kalau nggak salah ada yang 5 tahun syaratnya harus dimagang gitu ya. Tapi kalau mau yang secara cepat itu harus mengikuti PPR. Jadi lulus S1 4 tahun gitu ya. Kemudian ikut PPR itu ada di UII, UGM tadi ya, itu 2 tahun. Nah, jadi sudah 6 tahun nih ya, 6 tahun. Kemudian magang lagi selama 2 tahun. Tapi bukan sekedar magang doang, tapi harus punya kontribusi di perencanaan. Jadi harus kontribusinya di proyek perencanaan, misalnya perencanaan ruko, perencanaan gedung kantor dan sebagainya. Nah, ini lagi pentingnya kembali lagi ke administratif. Bukan cuman saya sudah nggak bantu gambar di proyek kantor A misalnya gitu ya. Walaupun tidak 100% saya yang gambar, tapi anggaplah saya yang gambar 30%, tapi kan saya terlibat. Nah, tidak serta-merta gambar tadi yang dijadikan syarat untuk SRA, tetapi ada pernyataan dari perusahaannya, anggaplah PT ABC, yang menyebutkan bahwa si A tadi benar-benar terlibat sebagai arsitek di atau sebagai drafter misalnya ya di perusahaan di proyek pembangunan perencanaan apa. Jadi harus ada surat keterangannya dan itu jelas tanggal berapa sampai tanggal berapa dia terlibat, misalnya 3 bulan gitu. Nah, itu semuanya terdokumentasi dan punya pertanggungjawaban si direktur perusahaannya tadi, Mbak Ziza. Jadi itu yang harus dikumpulkan. Jadi kalau mau cepat ya PPR ya, tapi kalau mau agak lambat sedikit karena PPR itu sulit ya harus di sana gitu ya, harus kuliah lagi. Nah kalau nggak mau itu bisa dijawab jalur magang, nanti syaratnya jadi akan lebih lama gitu ya. Pesan saya sih berkarya saja sih. Nah ini jadi menjawab juga nih pertanyaan, mungkin ada banyak masyarakat yang bertanya, kok pakai arsitek mahal ya? Kok gambar aja bayar? Nah ini adalah jawabannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi arsitek itu nggak mudah gitu. Harus banyak step-step yang harus dilalui. Jadi ilmunya juga berkembang terus ya Pak gitu. Jadi nggak hanya cuman kegambar aja, ngedesain, tapi gimana caranya proyek Bapak Ibu sekalian tuh bisa terrealisasi sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu ya Pak ya. Iya betul Mas Bayu. Jadi kalau tadi lihat slide presentasi saya tadi ada dokumen PBG itu ada arsitektur, struktur sama ME. Nah kita kalau gambar seenak kita sendiri gitu istilahnya ya dalam tanda kutip, kita nggak akan connect sama strukturnya sama ME-nya. Jadi semua gambar kita itu harus bisa dibangun, kira-kira gitulah. Kalau gambarnya nggak bisa dibangun, nggak bisa masuk PBG nanti. Karena kita harus connect sama struktur sama ME-nya. Jadi harus arsitek juga harus bisa berkolaborasi dengan kategori pekerjaan yang lain gitu ya Pak ya.
Iya betul Mas Kayu. Oke, nah ini nggak berasa nih kita ngobrolnya hampir 1,5 jam Pak Hatta. Iya, asik. Terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah hadir pada Protok hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program dari Katalog Pro. Kita Protok setiap hari Jumat jam 2 siang. Dan juga ada Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang. Sampai jumpa, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro.